Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Akbar Rabain, NIM 162021023. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan presentasi video ceramah singkat pada materi pertemuan ke-10, yaitu tentang dasar-dasar ibadah. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang jelaskan pengertian ibadah. Ibadat atau ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab ibadah dalam terminologi bahasa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata ini memiliki arti perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Selanjutnya kita akan membahas tentang jelaskan dasar hukum ibadah. Dasar hukum ibadah ada dua, yaitu yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah As-Sunnah atau Al-Hadis. Oke, syariat Islam yang utama adalah Al-Quran. Oleh karena itu, dasar hukum beribadah yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Dasar hukum kedua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sunnah atau Al-Hadis. Penjelasannya, syariat Islam yang utama adalah Al-Quran. Oleh karena itu, dasar hukum beribadah yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Dasar hukum kedua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sunnah atau Al-Hadis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang menjadi tujuan dan sebab-sebab ibadah. Tujuan ibadah dari semua jenis ibadah yang kita lakukan tadi, tentulah kita memiliki tujuan agar kualitas rohani, jasad, dan pikir kita senantiasa stabil, memenuhi kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini hanya diperintahkan untuk menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tertuang dalam firman Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Mendekatkan diri dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termasuk dalam firman Allah. Katakanlah, sungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Tujuan lain dari ibadah adalah ketakwaan hati, ketakwaan yang mencegahnya dari maksiat dan mendorongnya untuk melaksanakan perintahnya agar kita merasakan pengawasan Allah, sehingga seseorang merasa takut dan malu dalam berbuat maksiat dan dosa, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, dan senantiasa Allah janjikan pada orang-orang mukmin yang beribadah kepadanya sebagaimana firman Allah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Mengharapkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tawakal. Oke. Sebab-sebab ibadah. Sebab ibadah adalah karena ibadah adalah kewajiban dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang terakhir ini yaitu tentang apa makna salat, saum, zakat, haji, dan kurban. Salat, mendirikan salat wajib 5 waktu sehari karena itu adalah kewajiban untuk umat muslim. Saum berpuasa dan mengendalikan diri selama bulan suci Ramadan. Zakat memberikan sebagian harta kepada fakir miskin atau golongan yang berhak menerimanya. Haji pergi beribadah ke Mekah setidaknya sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu. Dan yang terakhir adalah kurban. Makna kurban mengandung makna sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya untuk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk video kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon ampun pada Allah bila ada salah kata, dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Oke, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.